Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Simon Perez, dosen tetap program studi kimia MIPA Universitas Palangkaraya, dengan bidang keahlian kimia fisik. Fokus riset saya mencakup sintesis dan karakterisasi material anorganik, optimasi serta aplikasi material nano dalam bidang energi dan lingkungan. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTP pada bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan micro teaching materi termodinamika dan kesetimbangan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pada bidang kimia fisik dalam kurikulum MBKM, dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester genap dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS kuliah tatap muka dan 1 SKS merupakan kegiatan praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tanpa prasyarat yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membahas dan mengkaji tentang konsep dasar termodinamika dan aplikasinya pada larutan maupun dalam kondisi kesetimbangan. Berikut ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan, menguasai konsep teoritis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia, dan perubahan pada energi maupun kinetik molekul. Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik aplikasi Piranti lunak untuk analisis dan sintesis pada bidang kimia yang umum dan minimal pada suatu bidang yang lebih spesifik, yaitu bidang kimia organik, biokimia, analitik, kimia fisik, dan anorganik. Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif secara lisan dan tulis pada lingkup keilmuan kimia. Menguasai pengetahuan faktual dari isu kekinian dalam masalah ekonomi, sosial, ekologi secara umum yang terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan kimia oleh masyarakat. Yang ketiga, kemampuan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi. Yang terakhir, kemampuan khusus, mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi yang tersedia dalam penyelesaian masalah, identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia, dan menyajikan kesimpulan analisis untuk pengambilan keputusan yang tepat. Mampu memanfaatkan keilmuan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menggunakan Piranti lunak untuk analisis dan sintesis pada bidang kimia yang umumnya minimal satu bidang kimia yang lebih spesifik, yaitu organik, biokimia, analitik, kimia fisik, atau anorganik. Mampu mengedukasi masyarakat tentang dampak penggunaan zat kimia berbahaya terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media komunikasi yang relevan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diantaranya mampu memahami dan menjelaskan konsep dari hukum termodinamika pertama dengan benar, mampu menjelaskan dasar-dasar hukum termodinamika kedua dengan tepat, mampu menjelaskan dan memahami prinsip dari hukum termodinamika ketiga dengan tepat, mampu menjelaskan konsep diagram fasa, dan yang terakhir adalah mampu memahami konsep kesetimbangan kimia. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK diantaranya, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum termodinamika pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum termodinamika kedua, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum termodinamika ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep diagram fasa, mahasiswa mampu memahami konsep kesetimbangan kimia, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis tetapan kesetimbangan. Materi pembelajaran diantaranya, yang pertama, hukum termodinamika pertama, kedua, hukum termodinamika yang kedua, ketiga, hukum termodinamika yang ketiga, keempat, diagram fasa, dan yang terakhir adalah kesetimbangan kimia.
Komponen penilaian mata kuliah ini diantaranya yaitu aktivitas partisipatif dengan bobot penilaian 5%, proyek dengan bobot penilaian 45%, penugasan mandiri dan terstruktur dengan bobot penilaian 5%, UTS dengan bobot penilaian 20%, dan AS dengan bobot penilaian 25%. Selanjutnya adalah tayangan pembelajaran secara luring. Harapan saya adalah melalui video micro teaching saya ini dapat menjadi gambaran proses pembelajaran mata kuliah ini berlangsung, dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Luar biasa. Nah ini, anak muda kan harus semangat. Apalagi di siang-siang bolong kayak gini kan, yang rasa ngantuk masih kuat. Ya. Nah, pada saat ini, pada siang hari ini kita akan mulai mata kuliah kita yang pertama, dan materi pertama tentang konsep dasar dari termodinamika. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada saat ini karena situasinya itu siang bolong dan saya lihat beberapa udah ngantuk-ngantuk, ya kan. Nah, langkah lebih baiknya kalau kita bermain sebuah permainan kecil, ya. Permainan ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita itu akan disuruh menebak sebuah gambar, ya, berdasarkan petunjuknya. Nah, kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Dan tenang aja, nanti ya, yang benar itu nanti akan ada hadiah khusus buat adik-adik semua. Jadi semua mahasiswa di sini itu silahkan menjawab. Dan sebelum menjawab, angkat tangan dulu, baru saya tunjuk. Ya, jangan sampai kalian jawab sebelum saya tunjuk. Bisa dipahami? Nah, kita percobaan terlebih dahulu. Ya, percobaan. Karena tadi percobaan sudah 3 kali. Nah, sekarang kita akan memulai tebak-tebakan yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian benar, maksudnya kalau kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan, saya tunjuk. Ya, jangan menjawab sebelum saya tunjuk. Dan kalau benar, nanti kalian akan dapat hadiah. Kalau salah, kalian akan digebukin satu kelas. Enggak, santai aja, enggak bakal kayak gitu. Siap? Siap. Oke. Masih ngantuk semuanya? Oke, kalau enggak, ice breaking kita sampai di sini. Kita akan masuk ke materi kita. Oke, pada saat ini kita masuk ke materi pertama kita. Karena ini baru pertama kali kita masuk di awal tahun ajaran ini, maka kita akan menggali terlebih dahulu indikator-indikator yang akan kita gunakan dalam proses berjalannya mata kuliah ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa kita sering dengar CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan tentang konsep dasar termodinamika serta proses dalam termodinamika. Nah, berikutnya itu adalah indikator capaian atau yang sering kita kenal dengan nama sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang sistem dan lingkungan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang energi, kerja, dan kalor, ya, atau panas. Terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan proses isobarik, isokorik, dan isotermal. Kayak gitu. Jadi nanti setelah selesai mata kuliah ini, diharapkan anak-anakku semuanya itu bisa mengetahui terkait dengan indikator capaian ini atau sub CPMK ini. Next. Nah, mohon maaf. Berikutnya kita akan melihat terkait dengan indikator penilaian. Jadi sejauh mana nanti adik-adik dapat nilai A, B, C, D, E, F. Itu tergantung dengan indikator penilaian ini, ya. Sesuai dengan persentase, 5% itu aktivitas dari adik-adik. Jadi yang rajin, jadi yang aktif sekali, itu akan memperoleh 5% penilaian. Kemudian hasil proyek, karena ini kita akan menggunakan sistem PJBL, jadi proyek, ya, maka
proyek ini itu akan memiliki bobot nilai yang tertinggi, 45%. Kemudian nanti akan penugasan mandiri dan terstruktur. Jadi nanti akan ada tugas-tugas yang adik-adik diberikan. Anyway, ada kabar baik bahwa akhir dari materi ini nanti ada tugas yang menarik untuk adik-adik selesaikan di rumah masing-masing. Nah, berikutnya kuis. Karena kuis tidak masuk dalam kategori indikator penilaian, maka kita tidak akan mengadakan kuis. Ya. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 20 dan 25%. Seperti itu. Berikutnya, nah sebelum masuk ke materi, mari kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Tujuan pretest adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dari mata kuliah ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Saya akan kasih waktu selama 5 jam, bukan ya, selama 10 menit. Silakan. Mau dikerjakan masing-masing, karena ini tidak akan mengaruhi nilai. Ini hanya untuk mengukur atau sebagai indikator keberhasilan dari mata kuliah ini. Jadi dikerjakan seadanya saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prememori. Oke, prememori sudah. Baik, saat ini kita masuk ke dalam ruang lingkup termodinamika. Perlu diketahui bahwa termodinamika itu berasal dari dua kata, penggalan suku kata. Yang pertama termos, ya. Ada yang tahu di sini termos itu apa? Nah, itu bisa dikategorikan itu sebagai cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara energi, kerja, dan perpindahan panas. Ya. Jadi intinya termodinamika ini itu adalah ilmu yang mempelajari transformasi energi, interaksinya dengan lingkungan, baik dalam bentuk kalor maupun kerja. Jadi ada dua sifat, ya, yaitu kalor dan kerja. Berikutnya, saya. Nah, termodinamika mempelajari beberapa besaran-besaran makroskopis. Seperti yang pertama tekanan, simbolnya P. Simbolnya P, satuannya apa? Atmosfer, betul, betul. Ada lagi? Pascal, ada lagi? Ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah volume, satuannya apa? Liter, kubik, betul. Meter kubik maksudnya ya. Nah, berikutnya adalah suhu, satuan suhu? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan seterusnya. Oke, good. Saya percaya bahwa adik-adik semua pintar-pintar ya, dan pandai-pandai. Nah, yang terakhir adalah energi dalam atau U. Satuannya apa? Joule, betul. Ada lagi? Kalori, ya. Nah, yang dapat diamati dan diukur secara eksperimen. Jadi besaran-besaran yang adik-adik semua sebutin tadi itu bisa diukur secara eksperimen dan bisa diamati. Seperti itu. Volume misalnya. Volume kalau dia itu berubah, kita bisa ngeliat langsung, ya. Bahkan misalnya suhu, mungkin kita nggak bisa lihat langsung. Tapi misalnya kalian pegang, kalian akan bisa kepanasan. Kayak gitu. Kenapa? Karena bisa diukur secara eksperimen. Next. Nah, dari sini ya, ada rumus di atas bahwa delta U sama dengan Q dikurangi W. Artinya apa? Artinya energi total ya atau energi dalam itu merupakan pengurangan dari kalor dikurangi kerja. Ya, sesederhana itu. Kemudian kita tahu bahwa konsep sistem dan lingkungan itu memiliki arti bahwa jika sistem itu menerima kalor, maka Q itu tuh lebih dari 0. Dia bernilai positif. Sebaliknya, jika sistem lepas kalor, Q itu akan kurang dari 0. Makanya Q itu bernilai negatif, kurang dari 0. Nah, kemudian dengan demikian, jika sistem melakukan kerja, maka ini nih, W itu akan lebih dari 0. Jadi kalau sistem melakukan pekerjaan, W ya, itu lebih dari 0, bernilai positif. Sebaliknya, jika sistem itu menerima pekerjaan, maka W itu kurang dari 0. Bisa dipahami semuanya? Kalau ada beberapa yang masih bingung, kita akan lihat penjelasan berikutnya. Biar tambah bingung. Enggak ya? Oke, next. Sistem termodinamika dan sifatnya. Nah, berikutnya kita bahas terkait dengan bagaimana sistem dan lingkungan itu berpengaruh terhadap kinerja dalam termodinamika. Jadi kita perlu tahu dulu sistem itu apa. Jadi sistem itu bagian dari alam semesta yang sedang dikaji atau diamati. Sedangkan lingkungan atau bahasa Jawanya itu surrounding, ya, adalah segala sesuatu yang di luar sistem yang dapat berinteraksi dengannya. Nah, ini contohnya ini. Jadi kalau ada gas dalam silinder,
Kemudian ada air dalam bejana tertutup. Kemudian ada reaktor kimia, ya. Jadi kalian sedang mereaksikan dua reagen yang berbeda, terjadi reaksi entah itu eksotermik atau endotermik, menghasilkan panas atau malah lebih dingin dari suhu mula-mula. Itu masuk dalam sistem. Kemudian lingkungan itu apa? Ini lingkungan. Lingkungan mencakup semua hal di luar batas sistem, termasuk udara sekitar, wadah, atau media penghubung lainnya. Maksudnya media penghubung lainnya itu apa? Misalnya ini, itu adalah gelas tabung reaksi, ya. Kalian pegang, kalian kepanasan, kalian itu adalah masuk sebagai lingkungan. Yang membuat kalian kepanasan, nah ini adalah sistemnya, reaksi itu sendiri. Saya harap bisa dipahami ya. Konsep termodinamika membedakan sistem dan lingkungan. Next. Kemudian kita masuk ke sistem jenis-jenis dari sistem termodinamika. Ya, ada 3. Yang pertama sistem terbuka, tertutup, terisolasi. 3 sistem ini, ya, itu bentuk sebuah sistem termodinamika. Sistem terbuka ini, ya, itu memungkinkan pertukaran energi maupun massa dari reagen di dalamnya. Contohnya, jadi air mendidih dalam panci yang terbuka. Nah, itu masuk dalam sistem yang terbuka. Sistem yang tertutup itu adalah sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan lingkungan tanpa terjadi pertukaran massa. Contohnya, jadi siapa yang suka minum kopi di sini? Ya, suka minum kopi? Salah satu lah, angkat tangan gitu. Oke. Ya, Sonia suka, nanti diikat ya. Ya, Sonia suka minum kopi. Nah, kopi yang panas, ya, itu misalnya ditutup, ada tutupnya dan rapat, itu masuk dalam sistem tertutup. Kenapa? Karena itu terjadi transfer energi, tapi tidak terjadi transfer massa. Kayak gitu. Nah, kemudian sistem terakhir, sistem terisolasi, itu adalah sistem itu nggak memungkinkan terjadi pertukaran massa maupun energi. Contohnya apa? Termos yang sempurna lah. Saya mau mengatakan tersempurna. Ya. Next. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini contoh sistem terbuka. Jadi dia terjadi transfer massa. Misalnya tadi dia air panas yang dibiarkan menguap yang terbuka. Jadi dia ada yang menguap, kemudian panasnya juga hilang. Seperti itu. Kemudian sistem tertutup, ini yang kopi tadi ditutup. Mungkin massa dari kopi ini sama, tapi panasnya udah nggak ada lagi. Ya, misalnya kopi tadi yang Sonia mau minum, dia dapat kopi itu atau dia membuat kopi itu paginya, tungguin selama besok misalnya, otomatis nggak lagi panas lagi kan. Nah, berikutnya adalah sistem terisolasi. Ini contohnya termos. Ya, meskipun saya harus mengakui bahwa termos kita pada umumnya yang di rumah-rumah kalian, rumah-rumah kita, papamu, mertua, iya kan? Sorry ya, Dik, ganggu aja, ini bapaknya siapa sih? Tolong, kalau ada ini. Bisa contekannya Pak ya? Bisa contekannya. Seperti itu. Oke, sistem terisolasi nanti dikat aja, Dik. Dikat semua. dikat semuanya, oke. Nah, sampai mana kita ada? Wih, gara-gara mertua tersayang saya. Terus, perlu adik-adik semua ketahui bahwa ketika kita punya termos yang perfect, sempurna, ya, dimatiin aja sih. Di silent. Ya, daripada nanti selesai ini aku labrak orang itu. Enggak. Bercanda. Oke, next. Jadi, ya, saya harus mengatakan, nah baru nyangkut nih. Saya harus mengatakan bahwa termos di rumah kita, ya, itu termos nggak sempurna. Kenapa? Karena kita masukin air panas paginya, sorenya jadi hangat atau bahkan jadi dingin, kayak gitu. Termos yang memang mantap itu adalah ketika dia bisa menjaga panas atau kalor dan massa dari air yang kita tuang masuk ke dalam, seperti itu. Next, nah ini nih lagi nih. Sistem terbuka berarti dia terjadi perpindahan kalor dan perpindahan massa. Tertutup terjadi perpindahan kalor tapi tidak terjadi perpindahan massa. Sistem terisolasi atau tadi termos, dia tidak terjadi perpindahan dua-duanya, baik kalor maupun massa.
Saya harap di sini bisa dipahami semuanya. Bisa memahami semua? Mantap, mantap. Oke, next. Oke, kembali ke tadi saya hutang untuk menjelaskan terkait dengan boundary atau batas dari sistem. Batas sama apa, Pak? Sama lingkungan, ya. Adalah permukaan nyata atau imajiner. Maksudnya imajiner itu bukan nggak nyata ya, tapi ini batas transisi, batas semu, ya. Contohnya fase antara uap sama cairan itu tuh ada batas imajinernya. Jadi di tengah-tengahnya kita tuh nggak tahu wujudnya, apakah dia itu bentuknya uap atau cairan. Tapi di titik itu, ya, dia ini terjadi keadaan transisi. Contoh, ya, pada titik 100 derajat Celcius, air itu bentuknya apa? Ada yang ngomong uap, ada yang cair. Karena memang itu, titik itu berada, maksudnya air itu berada pada titik ini, imajiner. Kayak gitu. Jadi dia keadaan transisi. Dia bukan uap dan dia bukan cair. Nah ini sama. Sistem itu adalah batas. Jadi dia nyata dan atau imajiner. Misahkan sistem dan lingkungannya. Nah perlu adik-adik ketahui bahwa batas ini ya itu bersifat tetap. Ya, stationary atau dia bersifat bergerak atau movable atau dinamis. Nah batas yang tetap itu tidak memungkinkan perubahan volume pada sistem. Misalnya dinding, misalnya batas itu adalah dinding kaca atau bejana atau gelas beker, gelas reaksi, tabung reaksi seperti itu. Berarti dia batasnya itu berupa batas yang tetap. Nah, kemudian kalau batas yang bergerak, ya, itu volume sistem itu akan bergerak atau akan berubah. Contohnya adalah piston pada silinder gas atau gampangannya itu pada motor kita masing-masing. Motor, Pak, saya pakai mobil, Pak. Piston itu bergerak. Kayak gitu, dan piston itu batas. Tapi piston itu mengubah volume. Nah, kita akan lebih jelas lagi ketika kita lihat slide berikutnya. Kita masuk ke besaran termodinamika. Ya, ini mau izin aja dipotong-potong aja deh. Ya, jadi kayak saya yang tadi nggak jelas tadi, dipotong aja. Oke, berikutnya itu adalah besaran termodinamika. Ada dua jenis besaran termodinamika. Yang pertama besaran intensif, yang kedua adalah besaran ekstensif. Besaran intensif itu bergantung pada ukuran atau jumlah materi dalam suatu sistem. Contohnya massa jenis, kemudian pressure, tekanan, kemudian ini temperatur, suhu, viskositas, tegangan permukaan, kapasitas spesifik, dan seterusnya. Jadi dia itu nggak bergantung kepada ukuran atau jumlah materi dalam sistem. Nah, besaran ekstensif itu bergantung pada jumlah materi. Nah, contohnya ini nih, ada massa, ada berat. Saya harap di sini bisa bedain massa sama berat ya. Massa itu satuannya, ini salahnya. Massa satuannya, betul. Massa satuannya gram. Berat satuannya, satuan berat, salah. Satuan berat, Newton. Jadi kalau di sini ada yang nimbang, terus massamu berapa? Itu benar kalau kamu jawab saya 45, Pak. Saya 40 kg. Itu betul. Ya. Next. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep dan pendahuluan terkait dengan termodinamika. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, saya ingin adik-adik semua kita akan bagi menjadi dua kelompok. Di sini ada sekitar 12 orang, maka satu kelompok 6 orang. Atau ini saya pisah aja, kelas ini jadi dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan sebagai kelompok satu mengerjakan proyek pertama, sebelah kiri itu mengerjakan proyek yang kedua. Proyek yang pertama itu tentang tujuan bagaimana kita mempelajari termodinamika yang sudah saya jelaskan tadi. Proyek kedua itu adalah terkait dengan aplikasi termodinamikanya. Oke, supaya nggak usah menunggu waktu yang lama, silakan dibagi menjadi dua kelompok. Silakan masing-masing kelompok itu mendiskusikan masing-masing proyeknya. Baik, waktu telah selesai ya untuk berdiskusi.
saya minta masing-masing ketuanya itu menjelaskan atau memberikan presentasi terkait dengan hasil diskusi. Saya persilakan dari kelompok pertama terlebih dahulu, silakan. Dari kelompok kami itu Pak, tujuan dari pelajaran termodinamika sendiri itu untuk memahami prinsip dasar dan dasar transport dan transformasi energi. Kemudian yang lain itu merancang dan menganalisis sistem energi. Kemudian untuk memprediksi spontanitas energi yang signifikan. Jadi ini beberapa tujuan dari pelajaran termodinamika. Oke, bagus, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok pertama. Baik, selanjutnya dari kelompok kedua, bisa silakan dijelaskan hasil dari diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait pertanyaan yang kedua itu tentang apa sih aplikasi termodinamika dalam ilmu kimia dan teknik. Berdasarkan hasil diskusi kami menemukan yang pertama yaitu aplikasi dari ilmu kimia, terutama dalam kalorimetri, yaitu kalorimeter Bohm. Di mana di sini kami dalam tersebut menggunakan ilmu termodinamika. Kemudian dalam ilmu kimia atau kimia lainnya yang kita tahu adalah reaktor kimia, di mana di sini menentukan kondisi suhu dan tekanan maksimum. Kemudian selain itu ada juga dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana energi hasil dari pembakaran itu diubah menjadi energi kerja atau mekanik sehingga menghasilkan listrik. Kemudian yang terakhir kami juga menemukan bahwa termodinamika ini dapat kami lihat secara umum dengan dari hasil teknologi yaitu AC, sehingga ada terjadinya sirkulasi pertukaran energi. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Berikan tepuk kelompok 2. Baik, dari sini silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing, adik-adik semuanya. Kalau sudah, kita akan lanjutkan terkait dengan materi ini, yaitu kita akan melakukan post test. Jadi silahkan, saya akan berikan waktu 5-10 menit untuk adik-adik mengerjakan post test. Sudah saya sediakan di depan, silakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan masing-masing, jadi nggak usah tanya kanan kiri, ya. Karena sekali lagi post test ini bukan untuk penilaian adik-adik, tapi sebagai indikator keberhasilan dari mata kuliah ini. Berikutnya, berikut adalah referensi atau literatur yang saya gunakan untuk membuat materi ini dari Atkins, Callan, Macquarie, sama Nash. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah konsep termodinamika ini, yang pertama, adik-adik semuanya itu dapat memahami terkait dengan sistem dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik semua itu memahami tentang kinerja dari energi, kerja, dan kalor. Dan yang terakhir adalah kita dapat memahami proses isobarik, isokorik, dan isotermal. Nah, yang terakhir, saya berikan tugas untuk adik-adik. Karena ini tugas PR, maka silakan dikerjakan di rumah. Tetapi silakan di-scan terlebih dahulu tugas yang nantinya adik-adik akan kerjakan di rumah masing-masing. Dan kemudian minggu depan, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tugas yang setelah adik-adik kerjakan ini. Baik, sekian mata kuliah termodinamika yang bisa saya sampaikan. Karena kita tadi sudah memulai dengan doa, maka pada saat ini kita juga akan menutup dengan doa. Saya mohon ketua kelasnya untuk menutup dengan doa. Silakan memimpin. Baik, teman-teman, karyawan kita berdoa untuk anda percaya kita masing-masing. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Kita bisa menyelesaikan mata kuliah termodinamika kimia ini. Dan kita akan ketemu minggu depan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baru saja Anda telah menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan pertama mata kuliah termodinamika dan kesetimbangan melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Demikian proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.